Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mulia Aris, ingin memenuhi tugas midterm yang berjudul Pengertian dan Lingkup Kajian Mata Kuliah Hukum Perikatan Perdata dan Iltizam. Hukum perikatan berasal dari bahasa Arab yaitu arabita yang berarti terikat. Hukum perikatan juga berasal dari bahasa Belanda yaitu verbentenis yang artinya perikatan, perutangan, dan perjanjian. Hukum perikatan secara istilah adalah hubungan antara dua pihak dalam lapangan harta kekayaan yang satu memenuhi, yang satu menerima. Adapun unsur-unsur hukum perikatan, yang pertama ada hubungan hukum. Hubungan hukum adanya menimbulkan hak dan kewajiban, contoh jual beli. Yang kedua ada kekayaan. Kekayaan mempunyai dua objek. Yang pertama berwujud dan kedua tidak berwujud. Yang ketiga ada prestasi dan keempat adanya para dua pihak. Bisa sepihak, bisa juga dua pihak atau lebih. Sepihak contohnya wakaf. Syarat-syarat hukum perikatan perdata. Yang pertama ada kesepakatan para pihak. Ada di pasal 13 ayat 21. Yang kedua ada kecakapan para pihak, ada di pasal 13 ayat 30. Yang ketiga ada suatu hal tertentu, ada di pasal 12 ayat 34. Yang keempat ada sebab yang halal, ada di pasal 13 ayat 37. Iltizam adalah ta'irisinya zimah atau tanggung jawab bagi seseorang. Unsur-unsur iltizam ada 4. Yang pertama pertalian dan ijab kabul. Yang kedua al-ahdu yaitu perjanjian. Yang ketiga perbuatan merawan hukum. Yang keempat ada perbuatan bermanfaat. Rukun dan syarat iltizam, yaitu yang pertama ada para pihak atau subjek dibagi menjadi dua. Yang pertama manusia dengan manusia, yang kedua badan hukum. Syarat para pihak atau al-qidain, yang pertama balik, yang kedua berakal. Objek perikatan ada dua, berwujud dan tidak berwujud. Syaratnya adalah ketika melakukan akad, objeknya harus ada dan dibenarkan oleh syariah. Objek yang tidak berwujud itu harus dikenali dan harus dikenali bagaimana keadaannya. Objeknya berwujud dan tidak berwujud harus diserah terimakan sesuai tujuan dan ijab dan kabulnya. Dari penjelasan saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan mempelajari hukum perikatan iltizam adalah membantu atau memahami tentang konsep perikatan atau verbentenis dalam hukum Islam. Selain itu, mempelajari hukum perikatan iltizam juga membantu atau dapat memahami konsep tentang force majeure atau keadaan darurat yang memaksa subjek hukum tidak dapat melakukan maksud dan tujuannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.